Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kok saya langsung ketawa ya? Jadi, eee, ternyata video back propagation-nya belum selesai. Ini part ke-6 mungkin ya, part ke-6. eee, jadi di video sebelum ini saya jelaskan bagaimana back propagation mengupdate bobot ketika kita menggunakan fungsi aktivasi di perseptron yang kita punya. Nah, ternyata mengupdate biasnya pun itu juga perlu perubahan kalau kita pakai fungsi aktivasi di setiap perseptron yang kita punya. Jadi, di sini saya akan jelaskan, mungkin nggak akan terlalu lama karena pemahamannya sudah ada di video sebelum ini. Jadi teman-teman di internet kalau nonton video ini silahkan cek video sebelum ini untuk detailnya. Saya akan sampaikan bagaimana kalau kita mengupdate bias ya, itu, eee perseptron yang kita punya itu punya pakai fungsi aktivasi, nanti update-nya berbeda, gitu ya. Nah, ini, kita lihat dulu. Nah, ini perseptron yang kita punya dari input masuk ke masing-masing perseptron yang di hidden, nah ditambahin biasnya. Kalau video sebelum ini kan nggak ada biasnya ya. Lalu kemudian dapetin output-nya, masuk juga ke perseptron yang ada di bawah, tambahin bias, dapetin output-nya. Nah, ini rumusnya, ini sudah dijelaskan di feed forward menggunakan bias. Jadi X dikalikan dengan matriks bobot, setelah itu baru tambahkan dengan bias, masukkan ke fungsi aktivasi. Nah, ini, proses perkalian matriks, vektor dan matriks, yang ini biasnya. Nah, ketika masuk ke output layer, ini output dari hidden ini kan jadi input ya untuk ke output layer, itu, prosesnya ada penambahan bias, dapetin tebakannya, lalu dapetin errornya, begitupun juga dengan perseptor yang di bawah, ya ditambah dengan bias, dapatkan tebakannya, dapetin errornya. Nah, ini adalah, fungsi atau rumus ketika kita mau dapetin vektor dari ini, Y aksen ini, gitu ya. Ini perkalian vektor dengan matriks, yang ini ditambah dengan biasnya, ya biasnya yang ada di sini. Oke, ini udah dijelasin di feed forward ya. Ini saya mengulang saja. Nah, ini untuk kita dapetin, apa namanya, errornya. Error itu Y1 karena Y1 dan Y2 ini kan, supervise ya, datanya sudah apa namanya, targetnya sudah ada. Nanti kita bisa dapetin errornya. Oke. Nah, sekarang, kita akan lihat bagaimana kalau kita mau mengupdate bobot gitu ya. Ini prosesnya sama. Ini animasinya masih sama ya seperti yang tadi ya. Oke, nah coba kita lihat di sini. Sorry. Nah ini ya, ketika kita, mau mengupdate bias yang baru gitu ya, ini bias yang baru untuk oh sorry, ini saya buka dua-duanya nih. Nah seperti ini aja ya. Oke, ini bias yang baru, yang atas ini untuk yang ada di sini ya, di hidden. Bias yang baru adalah bias yang lama ditambah error hidden, ini vektor error hidden masing-masing dikalikan dengan learning rate. Ini rumus ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian, bias yang ada di output yang ini, bias yang baru adalah bias yang lama, ini bias yang lama maksudnya ya, ditambah dengan, error dikalikan dengan learning rate error yang ada di belakang sini. Ya, ini, formulanya ketika kita mau mengupdate, bias di masing-masing, layer, tapi di sini ini belum ada turunan dari fungsi sigmoidnya. Oke, di mana kita menempatkan turunan dari fungsi sigmoidnya itu sama dengan kalau kita mau mengupdate, bobot seperti di video sebelum ini. Jadi kalau ini adalah fungsi sigmoid dan ini adalah turunannya, maka turunan dari fungsi sigmoid ini kita tempatkan sama, dikalikan dengan error hidden dulu ya, dan dikalikan dengan error yang ada di sini. Seperti ini detailnya. Ini adalah, apa namanya, bias kita yang bias, rumus untuk mengupdate bias yang ada di, hidden layer. Lalu kemudian adalah ini bias yang ada di output layer, BO new ya. Bias yang ada di output layer, yang ini bias yang ada di hidden layer. Nah, kita sama, mesti tempatkan turunan dari fungsi sigmoid ya, turunan fungsi sigmoid itu ini.
Ya udah dijelaskan di video sebelumnya bahwa ini adalah fungsi sigmoid itu sendiri dikalikan dengan satu min fungsi sigmoid itu sendiri. Nah, yang ini adalah sebenarnya fungsi sigmoidnya. Jadi, ini kita tempatkan, di sini, di antara error dengan learning rate. Jadi prosesnya seperti ini, bias yang baru ya untuk di hidden layer itu sama dengan bias yang, apa namanya, yang lama ditambah, ini error hidden, eee, dikalikan dengan output proses perkalinya hadaman products ya, bukan dot product. Jadi perkalian setiap elemen dikalikan dengan satu min output ini. Ya, karena ini adalah bias yang ada di ini O ya, bukan output ya, ini O yang ada di, apa namanya, hidden layer. Nah, sedangkan bias yang ada di, output layer itu bias yang baru di output layer adalah bias yang lama, ini juga sama ya, ini juga sama, E dikalikan dengan karena output di, output layer itu kita simbolkan dengan Y aksen, maka E dikalikan dengan Y aksen, dikalikan dengan satu min Y aksen. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya yang ada di sini itu adalah kan ini ya, fungsi sigmoid, berarti output di layer itu, gitu. Ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung, turunan dari fungsi sigmoid itu adalah output di layer yang itu, dikalikan dengan satu min output yang ada di layer itu. Nah, prosesnya satu min output ini sudah, kita, pelajari. Jadi satu dikurangi dengan masing-masing elemen. Jadi kalau elemennya ada 3 kan, di sini coba kita mundur dulu sebentar ya. Nah, di sini kan ada Y1 aksen dengan Y2 aksen. Berarti satu min Y1 aksen, lalu kemudian satu min Y2 aksen gitu ya. Oke, ini, rumus lengkapnya saya nggak detailkan bagaimana yang ada di dalam sini, proses perkalian error dengan turunan dari fungsi sigmoidnya, karena udah saya bahas di video sebelum ini ya, ketika saya penjelasan tentang cara mengupdate bobot ketika kita menggunakan fungsi, sigmoid di, perseptron yang kita punya. Oke. Nah ini, rekapnya. Jadi ketika kita punya, arsitektur multi perseptron seperti ini, input dikalikan bobot ditambah bias, eee, lalu kemudian dihasilkan outputnya, kemudian, eee, input juga dikalikan dengan bobot untuk, perseptron yang lain tambah bias dihasilkan outputnya, lalu kemudian, eee output dari hidden layer ini masuk ke output layer, masuk juga bias di situ, dapetin Y-nya, dapetin errornya, juga untuk perseptron yang lain, tambah bias, dapetin tebakannya, dapetin errornya, dan ini error ini yang akan kita pakai untuk mengupdate, apa namanya, bias dan bobot yang ada di belakang. Nah, ketika kita menggunakan fungsi sigmoid gitu ya, dalam, proses feed forward-nya, maka ketika back propagation-nya kita harus memasukkan turunan dari fungsi sigmoidnya, eee, sebelum ya dikalikan dengan learning rate. Jadi error-nya untuk masing-masing layer lihat ya, kalau yang ini B new yang ini kan untuk yang ini, yang di hidden layer. Maka error-nya adalah error hidden dikalikan dengan output ya. Output untuk hidden layer ini kan O1 dan O2 ya. Kalau yang bawah gitu ya, yang bawah itu bias yang ada di output layer. Ya, kalau bias yang ada di output layer, bias yang baru sama dengan bias output yang lama ditambah error dikalikan dengan Y aksen karena, layer yang ini outputnya adalah Y aksen ya, vektor Y aksen yang ini. Proses perkaliannya adalah hadaman products, jadi perkaliannya, elemen dengan elemen gitu ya, bukan, namanya, kolom dikali baris gitu ya. Lalu, dikalikan dengan satu min, ini ya, vektor ini. Nanti setiap vektor ini, setiap elemennya satu dikurangi elemen tersebut, ya, seperti itu. Ini untuk mengupdate bias ketika kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid ketika feed forward, ketika back propagation-nya ditambahkan, ini ya, turunan dari sigmoidnya.
Oke, itu teman-teman, eee, kalau kita mau mengupdate BIOS ketika kita menggunakan fungsi aktivasi. Nah, di 2 video ini, video sebelum ini dan video yang video sebelum ini mengupdate bobot, yang ini mengupdate BIOS, itu saya menggunakan, turunan rumus dari fungsi sigmoid. Karena asumsinya feed forward-nya menggunakan sigmoid. Nah, kalau teman-teman menggunakan fungsi yang lain, ya feed forward-nya misalkan pakai tangen hiperbolik gitu ya, pakai tanha, maka back propagation-nya pakai turunan dari tanha juga gitu ya. Kalau feed forward-nya pakai linear, back propagation-nya nggak perlu proses lagi gitu ya. Ya sudah saja gitu ya, karena, turunan dari fungsi linear ya, 1 gitu ya, nggak ada gitu ya. Saya nggak tahu ya, teman-teman matematika lebih tahu, yang pasti nggak perlu di-update gitu, nggak perlu ditambahin rumusnya kalau memang fungsi aktivasinya linear. Nah, nanti jadi teman-teman mesti cek kalau mau coding sendiri, kalau mau mengimplementasikan sendiri matematika ini ketika back propagation, cek dulu bagaimana rumus dari, eee, apa namanya, fungsi aktivasi yang kita pakai, seperti itu. Oke, ini episode terakhir seharusnya dari back propagation. Cukup panjang penjelasan kita, berapa part ya, kalau nggak salah 6 part, ini video ke-6 ya. Saya agak lupa, tapi kayaknya ini video ke-6. Nanti setelah ini, videonya adalah, eee, rekap dari multilayer perceptron. Nah, setelah itu saya sudah siapkan, coding sudah saya coba bagaimana kita bikin multilayer perceptron ini tanpa Keras, tanpa TensorFlow, cukup pakai NumPy. Ya, saya pakai lib NumPy sama Math ya. Math itu lib matematika untuk mencari nilai eksponen ya. Supaya kita nggak implementasikan sendiri menghitung eksponen kan susah ya. Itu kayak kuliah, metode numerik. Jadi nanti untuk cari eksponennya itu kita pakai, library Math. Lalu untuk perkalian matriks, proses vektor dan matriksnya kita pakai NumPy. Tutorial NumPy-nya semoga teman-teman yang nonton di sini, di channel saya sudah ada, tapi kalau teman-teman yang nonton ini sebelum tutorial NumPy-nya ada, ya ditunggu saja atau bisa lihat di channel lain tentang tutorial NumPy. Oke, 12 menit lebih sedikit videonya, mohon maaf kalau kelamaan. Sampai ketemu lagi di, video yang selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, saya coding. Assalamualaikum.